Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Saya percaya saudara, kita semua tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Ketika saudara dan saya mengalami masalah, kira-kira apakah respon kita? Kira-kira apakah tindakan kita? Apakah yang harus kita lakukan ketika masalah itu datang menghimpit hidup kita? Saudara, pertama-tama kita pasti tidak tenang. Namanya masalah. Pasti kita mungkin ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Pikiran pokoknya kacau. Karena masalah. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa berdoa? Firman Tuhan katakan saudara, kita berusaha dulu menguasai diri. Kuasailah dirimu supaya kamu tenang dan kamu bisa berdoa. Berarti kalau kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa berdoa. Kan otak kacau. Kalau otak dalam keadaan kacau, pasti kita nggak bisa tenang berdoa. Makanya Alkitab katakan berusaha kuasai diri. Ya. Karena saya percaya saudara dan saya pasti banyak mengalami masalah. Tapi saudara, Alkitab katakan begini. Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Kalau punya masalah Ibu Pendeta, aduh susah sekali di otak ini mau tenang, kacau. Luar biasa. Berusaha saudara. Kuncinya supaya kita bisa tenang. Mazmur 62 ayatnya yang pertama. Mazmur 62 ayat yang pertama. Berikutnya perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat yang keduanya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Ya, ini jelas Alkitab yang bilang, bukan saya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa tenang? Dia bilang jalan satu-satunya dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau punya masalah, jangan sekali-kali menjauh dari hadirat Allah. Sebab apa? Kalau saudara dan saya menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan setiap pertemuan ibadah saudara, iman kita lemah, iman kita goyah, kita tidak bisa tenang. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita tidak tenang, pikiran sudah kacau, kita mengalami jalan yang buntu, kita pasti bisa salah mengambil keputusan. Betul enggak? Kan sudah kacau. Contoh aja, saya kasih contoh. Ini contoh ya. Ini kan calon pengantin. Ya, ini contoh. Karena saya sudah berumah tangga. Saya berhantam dengan suamiku. Kalau kita tidak duduk dalam hadirat, keputusan yang salah bisa kita ambil. Cerai saja. Betul nggak, Pak Bos? Itu betul. Tapi kalau kita bisa menguasai diri, saudara, kita duduk tenang dalam hadirat Allah. Kita membiarkan Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Ya, tak sama? Sam pernah gak mengalami masalah dengan istrimu? Sering? Sering. Saya juga sebagai hamba Tuhan tidak pernah terlepas dari masalah. Ya, tapi saudara, saya mau ingatkan, ketika kita berusaha menguasai diri kita, saya menenangkan pikiran saya. Saya berdoa, saya mencari hadirat Allah. Saya membiarkan saudara, bukan orang lain yang menguasai otak saya, tapi saya biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di rohku dan hati saya. Amin. Amin. Di situ kita bisa memperoleh ketenangan. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan ketenangan buat kita. Jadi ingat, kalau punya masalah suami istri, pertama-tama cari hadirat Allah. Jangan sekali-kali saudara kita cari orang lain. Jangan ceritakan ke orang lain. Apalagi ke orang tua. Karena firman Tuhan yang bilang, kalau kita sudah berumah tangga, berarti kita siap hidup mandiri. Keluarlah engkau dari rumah orang tuamu. Hiduplah engkau bersatu dengan istri dan anak-anakmu. Berarti kita sudah siap terima resiko apapun. Karena Alkitab yang bilang, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali apa? Kecuali mau. Gak gampang menikah, gak gampang. Saudara pikir saya dengan suamiku
Oh aman-aman, nggak aman saudara. Ya mereka bilang lebih enak kita pacaran daripada menikah. Kalau pacaran, oh sayang, hati-hati sayang, sayang. Nah, setelah sudah menikah, di mana matamu? Makanya lihat mata. Nah, kan? Betul nggak Pak? Betul nggak? Ya betul. Itu rumah tangga. Itu anggaplah bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Gak gampang. Tapi kalau kita bertahan dalam badai kehidupan saudara, yang terjadi dalam rumah tangga, saya percaya generasi penerus kita, terutama anak-anak kita, bisa menjadi keturunan yang luar biasa, ya, yang perkasa di bumi ini. Amin. Jadi berusaha, kita berjuang untuk mengarungi bahtera rumah tangga tidak gampang. Tapi saya percaya kalau kita dalam Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi hidup saudara dan saya.